Selamat pagi Pak Hana. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Andi. Seperti biasa ini di awal ajaran baru ini banyak kebingungan untuk mempersiapkan kelas yang baik Pak Andi. Oh, bukannya sudah dipersiapkan semua gitu loh. Tapi saya lihat, saya amati memang kayaknya banyak beban gitu loh, kayak banyak pikiran gitu. Iya Pak Andi, begini Pak Andi. Ini sedikit bercerita Pak Andi ya. Nah, di kelas saya itu untuk yang tahun kemarin itu kondisinya memang kurang nyaman, pencahayaannya kurang, untuk sirkulasinya kurang. Lah ini di tahun ajaran baru saya ini mempersiapkan kelas ya, saya agak bimbang ini apakah tetap saya biarkan seperti itu, tapi anak-anak nantinya tidak nyaman seperti itu, Pak. Oh, jadi intinya di sini itu Anda berusaha menciptakan lingkungan belajar yang ideal gitu kan ya. Nah, terus Ya, benar apa Pak yang Andi. ingin Anda capai dengan menciptakan lingkungan belajar yang ideal atau dengan yang pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik? Itu apa yang ingin Anda capai dari sini sebenarnya? Nah, ya dari keluhan yang kelas sebelumnya Pak Andi ya, saya itu jadinya ikut sedih gitu Pak Andi kalau anak-anak itu belajarnya kurang nyaman. Jadi saya harap tahun ini ada perubahan siswa-siswa saya itu lebih nyaman seperti itu Pak Andi. Jadi tidak seperti tahun kemarin, kelasnya panas, pencahayaannya juga kurang, apalagi kayak musim hujan. Oh, baik-baik. Dan bagaimana Anda menggambarkan lingkungan belajar yang ideal bagi diri Anda? Gambarannya itu seperti apa? Apakah kita itu kalau sedang rekreasi, gambarannya ke sana bermain, belajar, atau gambaran detailnya seperti apa lingkungan belajar yang ideal Kalau bagi Anda? Kalau lingkungan belajar yang ideal itu saya mulai dari kelas dulu Pak Dia. Iya. Kalau kelas yang ideal menurut saya itu ya satu kata Pak, ini nyaman untuk anak karena mau tidak mau kan anak itu tinggal di kelas seperti rumah kedua Pak, Iya. menghabiskan 5 jam lebih itu berada di kelas menerima pelajaran. Apabila kelasnya tidak nyaman kan tidak bisa Pak, seperti kurang cocok bagi anak seperti itu. Nah, dari sini maka kita bisa tahu bahwa mengapa Anda itu berusaha ingin menciptakan lingkungan belajar yang ideal, gitu loh. Mengapa? Mungkin Bapak ada alasannya. Nah, ya supaya tujuan pembelajaran di kelas saya bisa tercapai dengan baik Pak Andi. Jadi ketika kelasnya nyaman, anak-anak belajar nyaman, tujuan pembelajaran otomatis berbanding lurus, jadi tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Kemudian untuk menuju ke sana, untuk menuju lingkungan yang belajar yang ideal, lingkungan belajar yang nyaman itu tentu ada beberapa elemen yang penting. Maksudnya faktor-faktor pendukung apa saja yang penting. Nah, apa saja elemen-elemen yang menurut Anda penting dalam lingkungan belajar yang ideal? Mungkin Bapak bisa menyebutkan beberapa elemen penting itu. Ini sebenarnya ya sudah beberapa hari ini saya pikirkan permasalahan ini Pak Andi, seperti sirkulasi udara yang baik itu juga sangat penting karena dimanapun juga ketika anak mendapatkan oksigen yang cukup mereka dapat berpikir dengan baik seperti itu Pak Andi. Ada yang lain juga mungkin selain itu? Mungkin ya juga pencahayaannya, kadang kan anak ketika musim penghujan di sekolah saya itu kondisinya sedikit agak gelap seperti itu Pak. Kelas saya berada di pojokan jadi tidak mendapatkan cahaya matahari dengan baik. Apakah dengan kondisi yang seperti itu sudah Anda bicarakan dengan beberapa pemangku kepentingan di sekolah? Ini saya masih punya rencana Pak Andi untuk merubah kelas. Untuk bertahun-tahun memang kelasnya dibiarkan seperti itu, tapi kok lama-kelamaan saya ini berpikir, ini tadi saya berpikir, saya sedikit galau berpikir, oh apa saya harus tetap seperti ini, apa saya harus merubah seperti itu. Masih rencana Pak Andi untuk membicarakan dengan kepala sekolah, guru lain. Oke, 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 oke. Kemudian hambatan apa saja yang Anda alami ketika menciptakan lingkungan belajar yang seperti Anda inginkan itu? Kan ini yang fokus utama saya sebenarnya sirkulasi udara Pak Andi ya. Seperti ya
Kalau bisa lah penambahan kipas atau penambahan ventilasi yang baik supaya sirkulasi udara baik, cahaya baik. Nah, kendalanya untuk mendapatkan tersebut kan kita harus juga berbicara dengan kepala sekolah, guru lain terkait pendanaan, Mbak Andi ya. Juga dengan wali siswa yang lain seperti itu. Mungkin Berarti kendalanya bisa saja ada yang setuju, pertama, ada keuangan sekolah masih belum ada seperti itu. berarti kendala yang pertama bisa kita identifikasikan adalah pendanaan. Itu hambatan Ya, utamanya. seperti itu. Pendanaan kan Selain belum tentu sekolah itu sudah dianggarkan seperti itu, Pak. Nah, dari hambatan-hambatan itu kan tentu sekolah namanya lembaga itu juga punya kekuatan. Anggap aja seperti hambatan ini gagal. Tapi kita punya kekuatan di sini kan gitu. Nah, apa kekuatan atau sumber daya yang ada Anda miliki untuk mendukung perwujudan dari sekolah yang nyaman dan ideal itu? Mungkin dari hambatan tersebut tapi saya ini belum kepada kepala sekolah dan guru lain untuk pendanaan bagaimana. Apabila memang sekolah masih belum memiliki pendanaan, mungkin saya juga akan mengajak wali murid, Pak Andi. Ini pun juga demi kenyamanan anak-anak untuk belajar. Terus, nah dari hambatan sudah kita tahu hambatannya seperti yang Anda sebutkan, kemudian langkah-langkahnya juga sudah jelas. Mungkin ada langkah konkret apa yang dapat Anda ambil untuk memperbaiki lingkungan belajar Anda? Langkah konkretnya seperti apa? Yang pertama mungkin ya seperti rencana tadi, Pak Andi. Saya akan berbicara dulu dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain. Apabila memang sekolah bisa mengusahakan, ya cukup dari pihak sekolah. Apabila tidak, mungkin saya akan mengajak lagi juga wali murid atau komite untuk ikut memikirkan bagaimana kenyamanan anak-anak di sekolah. Jika kita skalakan antara 1 sampai 10, kondisi kelas kenyamanan kelas ideal Anda itu sekarang di posisi angka berapa? Kalau menurut saya dari hasil seperti pembelajaran yang sebelumnya, kelas sebelumnya pun mungkin hanya 6, Pak Andi, masih dalam tahap 6 karena sirkulasi dan cahaya itu sangat penting bagi saya dalam kelas tersebut. Nah, dari 6 menuju 10 itu 6 harapannya jenengan dari langkah-langkah, dari pemikiran Anda, dari buah refleksi yang sudah kita diskusikan, harapannya nanti angka yang mungkin untuk dicapai itu angka berapa? Yang menurut Anda kategori ideal itu di angka berapa? Kalau untuk mencapai nilai 10 kan harus ada media-media yang interaktif yang lebih baik, Pak Andi, seperti papan tulis digital itu saya masih belum kepikiran ke situ. Saya masih menciptakan suasana yang nyaman dulu mungkin di angka 8. Angka 8 ya. Nah, untuk mencapai angka 8 tersebut, perubahan yang paling mudah yang dapat Anda lakukan terlebih dahulu apa? Langkah Yang awal yang dapat paling mudah. Kalau dalam pikiran saya itu apa, Pak Andi ya? Mungkin pertama itu saya membutuhkan kipas di kelas saya itu untuk pergantian udaranya supaya baik dan ventilasinya itu juga ditambah seperti itu, Pak. Yang Berarti penting itu mendapatkan sirkulasi kipas. udara dulu. Jadi Nah, kan sekarang masih belum musim penghujan, jadi cukuplah untuk sirkulasi udara dulu yang kita fokuskan. untuk mendapatkan kipas ini, maka apa yang harus jenengan lakukan? Ide apa yang Anda pikirkan agar secepat mungkin dapat kipas gitu? Ya, jadi ide saya ya pertama ya cari informasi dulu untuk pendanaan itu dari sekolah apa bisa, apabila tidak bisa ya saya harus berpikir untuk mengundang wali murid dan komite, Pak Andi, untuk memikirkan seperti apa jalannya nanti. Oh, jadi kita libatkan semua ya, sebutkan semua orang-orang yang terlibat di sana, kolaborasi lah Ya. istilahnya. Kemudian, bagaimana Anda akan mengukur kemajuan dalam menciptakan lingkungan belajar yang ideal? Jadi untuk mengukur kemajuan lingkungan belajar yang ideal tidak bisa saya sendiri, Pak Andi. Jadi saya juga libatkan seluruh anggota di kelas tersebut. Saya juga siswa. Apabila siswa sudah merasa, saya suruh membedakan bagaimana skala kelas yang sekarang. Nanti ketika sudah ada perubahan bagaimana dampaknya seperti itu, Pak Andi. Jadi nanti akan saya tanya anak-anak bagaimana keadaan kelasnya sekarang. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini yang cukup
signifikan, itu yang cukup krusial, itu adalah kapan kira-kira akan Anda mulai rencana ini? Pemikiran sudah ada, rencana sudah ada. Nah, kapan memulainya? Ini kan masih dalam masa MPLK, Pak Andi. Jadi kalau bisa ya pada minggu-minggu ini harus segera diwujudkan. Kenapa? Karena minggu depan anak-anak sudah mulai pembelajaran dengan normal supaya anak-anak langsung merasa nyaman seperti itu, Pak Andi. Jadi masa MPLK ini anak-anak saya suruh merasakan bagaimana kelasnya sekarang, nanti supaya bisa mengukur tingkat keberhasilan kenyamanan kelas. Terus dari rencana Anda yang sangat luar biasa itu, siapa saja yang dapat membantu Anda mewujudkan lingkungan belajar yang ideal? Mungkin yang pertama pasti dari pihak sekolah ya kepala sekolah, terus teman-teman guru, Pak Andi. Kalau memang bisa juga melibatkan wali murid dan komite. Terus bagaimana Anda akan memastikan diri tetap bertanggung jawab atas rencana ini? Jadi Anda memastikan diri Anda itu tetap lurus pada rencana gitu loh, agar tercapai tujuan. Bagaimana Anda akan memastikan hal itu? Ya, ini Pak Andi. Kelas itu juga selain anak-anak menganggap kelas itu rumah kedua, saya pun juga begitu Pak Andi. Jadi saya tetap harus berkomitmen sepertinya. Saya harus berkomitmen untuk memperbaiki rumah kedua saya itu. Saya menganggap kelas itu sebagai rumah saya. Jadi saya tetap akan menyelesaikan permasalahan ini supaya seluruh warga kelasnya merasa nyaman. Jadi keterlibatan ya, keaktifan Anda sangat diperlukan di sini. Kemudian apa yang akan Anda lakukan? Kan dalam proses perwujudan rencana tersebut tentu akan menemui hambatan-hambatan. Nah, apa yang akan Anda lakukan jika menghadapi hambatan selama proses? Anggap aja kita sudah berjalan, di tengah tiba-tiba ada hambatan, dan bagaimana Anda akan memastikan biar sampai dengan tujuan tersebut? Baik Pak Andi, jadi menurut saya itu ya pasti ada hambatan ya. Jadi saya sudah sekarang ini harus bisa memikirkan untuk rencana-rencana cadangan, berarti plan A dan plan B, supaya ketika plan A tidak bisa, saya memakai plan B. Contoh pembelian kipas yang terlalu mahal, jadi ya saya harus berpikir ulang, oh bagaimana kalau jendelanya yang ditambah atau bagaimana seperti itu. Yang lebih murah sepertinya. Karena menurut saya hambatannya satu-satunya ada di pendanaan Pak Andi. Karena kan soal pendanaan ini harus diselesaikan seluruh pihak seperti itu. Kemudian bagaimana? Nah, dari sini anggap aja kita sudah berhasil gitu Pak Ana ya. Anda sudah berhasil menciptakan kelas yang ideal itu. Bagaimana Anda akan merayakan keberhasilan ketika Anda mencapai tujuan itu? Bagaimana Anda akan merayakannya? Jadi merayakan keberhasilan, menurut saya keberhasilan utama saya dalam menciptakan kenyamanan ketika anak-anak sudah mulai nyaman belajar dan mereka bilang, oh Pak sekarang kelasnya sudah nyaman Pak, sudah dingin dan saya sudah nyaman tinggal di kelas itu saya sangat merasa berhasil Pak Andi. Jadi tujuan pembelajaran juga tercapai, itulah yang menurut saya yang pengukuran keberhasilan saya merayakannya. Nah, dari percakapan kita ini tadi, percakapan yang sangat luar biasa ini tadi, Anda sudah memaparkan semua dari rencana, aksi, bahkan sampai tingkat keberhasilannya seberapa. Mungkin Bapak bisa kesimpulkan, setelah ini saya harus apa dulu, terus apa gitu. Jadi ya setelah percakapan ini saya jadi seperti mendapatkan angin segar gitu Pak Andi. Jadi saya, oh ternyata saya itu juga bisa menyelesaikan ini. Jadi ya saya harus tetap sesuai rencana. Jadi saya sesuai rencana dan ya melaksanakan, terus berkomitmen agar rencana saya ini bisa terwujud seperti itu. Nah, yang pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Anda saat ini? Dari awal tadi sampai awal tadi yang kelihatannya bingung sampai dengan sekarang itu perbandingannya gimana perasaan Anda? Oh ya, jadi gimana Pak Dia? Tadi saya benar-benar galau ini MPLK kok kelas saya seperti ini saja, seperti tidak ada kemajuan. Sebenarnya sudah saya rasakan bertahun-tahun, tetapi kok sekarang seperti ini, ada seperti panjenengan ini tadi kita berdiskusi ringan ini, saya jadi seperti, oh saya yakin ini
saya harus bergerak, saya harus bisa merubah kelas saya untuk lebih baik. Jadi saya tidak boleh menyerah dengan keadaan di kelas saya, Pak Andi. Oke. Terima kasih Bapak Ana sudah berbagi perasaan dengan saya. Semoga apa yang Anda rencanakan hari ini bisa terrealisasi dan terwujud dengan baik. Saya juga berterima kasih Pak Andi karena atas diskusi kita ini saya jadi menemukan solusi-solusi yang sebenarnya saya punya solusi ide tapi belum saya ungkapkan, ini saya ungkapkan ke penjenengan, jadi saya merasa lebih lega ini Pak Andi. Ya sudah, terima kasih Pak Ana ya, itu sudah ditunggu gorengannya di kantor.